Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar Politik. Siapapun bisa berpolitik, karena siapapun bisa belajar politik di Akal Politik. Ini adalah episode keempat dari Belajar Politik, program khusus 100 episode selama 1 tahun. Kita akan membahas kembali politik dan ilmu pengetahuan. Kita akan melanjutkan di pembahasan yang ketiga terkait dengan 5 sifat asasi barat yang melandasi ilmu politik. Kita akan lanjutkan di poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah tentang antroposentrisme. Atau humanisme barat. Dalam pertemuan sebelumnya, kita telah menjelaskan kenapa kita harus membahas hubungan antara politik dan ilmu pengetahuan. Kita juga telah melihat bahwa ada dua perbedaan mendasar dari dua kebudayaan antara Barat dan Islam dalam cara melihat ilmu pengetahuan. Ini adalah belajar politik, siapapun bisa berpolitik, karena siapapun bisa belajar politik di Akal Politik. Penonton yang berakal, antroposentrisme atau humanisme barat adalah menempatkan manusia sebagai tolok ukur dari segala sesuatu. Manusia ini dianggap sebagai menjadi pusat dari dunia dan segala sesuatu. Bahwa manusialah yang mampu menilai, manusia yang mampu berpikir, sehingga segala sesuatu harus diputuskan oleh manusia. Misalkan, ketika manusia berhadapan dengan alam, pendekatan antroposentrisme selalu hanya melihat kepada kepentingan manusia dan bahkan dalam tinjauan yang sempit. Kenapa? Karena manusia dilihat sebatas aspek kesejahteraannya saja. Tidak ada aspek hal-hal yang lain, misalkan seperti ruhiyah, spiritualitas atau yang lain. Nah, antroposentrisme ini akhirnya telah menempatkan manusia menjadi penentu segala sesuatu. Baik dan buruk itu ditentukan oleh manusia. Persoalan yang kemudian nanti harus kita ungkapkan dalam hal politik misalkan, apakah manusia itu selamanya akan selalu baik? Dan apakah manusia itu? Nah, dalam hal inilah maka kemudian banyak kritik-kritik terhadap antroposentrisme ini, ya, termasuk misalkan yang saya ingat dari berbagai sosiolog, misalkan dari Al-Jazairi, misalkan ada Malik Ben-Nabi, ya, yang menegaskan di dalam bukunya yang menolak terhadap antroposentrisme barat. Nah, kembali lagi ke hubungan antara antroposentrisme ini sebagai sifat dasar dalam kebudayaan barat yang berpengaruh terhadap cara pandang keilmuan. Maka antroposentrisme ini menempatkan manusia sebagai pusat. Manusia yang menentukan baik atau buruknya segala sesuatu. Misalkan dalam politik, demokrasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena demokrasi ini sesuai dengan cara pandang antroposentrisme. Demokrasi ini akan menempatkan opini sebagai kebenaran. Opini sebagai kebenaran. Kenapa opini sebagai kebenaran? Karena ketika semua orang mengatakan bahwa Presiden A memilih Presiden A, maka yaudah, opini itu menunjukkan kelayakan dia sebagai seorang presiden. Jadi opini akan membangun kebenaran. Kenapa? Karena ini didasari atas antroposentrisme. Dalam hal alam, misalkan ya, dalam hal alam, maka kita mengenal istilah misalkan eksploitasi terhadap alam. Meskipun kemudian nanti dikritik ya dari antroposentrisme ini, sehingga nanti muncul pendekatan yang lebih berpusat ke alam. Nah, tapi kemudian
eksploitasi menjadi sesuatu yang layak dan benar terhadap alam. Kenapa? Karena pemaknaan terhadap alam ini akan sangat ditentukan seberapa besar, seberapa besar alam ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Artinya nilai dari alam ini akan sangat terkait dengan manusia. Artinya ketika alam ini tidak memberikan manfaat, tidak memberikan kemudahan kepada manusia, maka itu tidak ada nilai. Tapi ketika alam ini memberikan manfaat bagi manusia, maka itu akan sangat bernilai. Misalkan dalam sebuah kebudayaan, dalam sebuah masyarakat ada satu batu yang dituahkan atau batu yang dianggap magis gitu ya, keramat. Nah, dalam cara pandang antroposentris, maka kenapa mengkeramatkan batu itu? Kenapa alasannya? Maka yang dicari adalah ini sebenarnya apa manfaat dari batu ini untuk manusia. Kalau tidak ada manfaatnya, ya untuk apa dikeramatkan? Nah, jadi dan nggak ada alasan mengkeramatkan batu itu, kecuali misalkan batu itu ternyata adalah batu untuk mineral khusus yang sangat jarang untuk kepentingan teknologi misalkan begitu. Nah, maka itu akan menjadi sangat bermanfaat. Jadi alam akhirnya dinilai dalam cara pandang antroposentrisme ini sesuai dengan pemenuhannya terhadap kehidupan manusia. Oke, dalam hal nilai pun begitu. Maka misalkan nilai-nilai itu menjadi bermakna ketika nilai-nilai itu memenuhi unsur utility ya, utilitarianisme. Ada unsur manfaat bagi manusia itu dari nilai-nilai itu, atau sesuatu menjadi berguna ketika sesuatu itu bisa dilihat memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Misalkan percaya kepada sesuatu yang kokoh itu dinilai bukan karena sesuatu itu menjadi benar atau tidak, tapi sesuatu nilai yang dipercaya itu ternyata mampu untuk memberikan manfaat bagi manusia. Jadi fokusnya kembali ke seberapa nilai ini bermanfaat, ya, pragmatis, utilitarianisme terhadap manusia. Ini yang ketiga. Yang keempat, karena cara pandangnya adalah antroposentrisme, di mana manusia ini memiliki keterbatasan, maka kemudian muncullah satu cara pandang yang disebut dengan dualitas secara hakiki atau dualisme. Ya. Jadi melihat segala sesuatu sebagai dualisme. Misalkan ada warga negara dan ada negara, ada Tuhan, ada manusia. Oke, kemudian ada sains dan kemudian ada kepercayaan. Itu menjadi dua hal yang bersifat dualitas, dualisme, hal yang saling bertolak belakang. Kenapa bisa muncul dualisme ini dan bagaimana maksudnya? Misalkan begini, manusia, kita sini ya, manusia memahami sesuatu dengan apa? Dengan empiris. Oke, sini kan, empiris. Nah, dan empiris ini juga dipengaruhi cara pandangnya manusia terhadap empiris ini oleh pengetahuan. Dan pengetahuan ini akan sangat ditentukan oleh apa yang terjadi dalam kondisi yang sifatnya empiris. Oke. Artinya apa? Artinya ada dualisme antara ini realitas
dan kemudian ini kebenaran. Realitas adalah satu hal tersendiri dan kebenaran adalah satu hal tersendiri. Bukan realitas itu adalah kebenaran itu sendiri, atau bukan kebenaran itu adalah realitas itu sendiri. Tapi realitas dan kebenaran menjadi dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena ini didahului oleh gagasan antroposentrisme, bersifat sekular dan rasionalitas. Jadi dualisme ini sangat mendalam. Bukan hanya melihat sesuatu sebagai dua hal, ya, hitam putih, bukan hanya seperti itu, tapi melihat bahwa memang secara mendasar ada dua hal yang tidak bisa disatukan, bahwa kebenaran adalah kebenaran tersendiri dan realitas adalah realitas tersendiri, sehingga manusia berada dalam satu ketegangan antara melihat realitas dan kebenaran. Maka misalkan dalam ilmu sosial, misalkan, salah satu penelitian yang cukup penting adalah terkait dengan bunuh diri. Kenapa seseorang memutuskan untuk bunuh diri? Kenapa? Ya karena itu adalah hal penting yang terbangun oleh konstruksi pengetahuan seperti ini. Oke, karena itulah nanti yang sekarang kita bahas saat ini, puncak dari sifat asasi dari peradaban Barat ini adalah tragedi. Oke, tragedi ini dari bahasa Latin, ya, berakar dari sejarah Yunani. Terkait dengan drama yang dipentaskan di dalam kebudayaan Yunani, di mana dalam drama atau teater itu selalu ada nyanyian kambing, tragos, gitu ya, dan kemudian menjadi tragedi dalam bahasa Inggris tragis. Jadi disebut tragedi karena akar katanya dari itu, dari suara nyanyian atau suara kambing dalam sebuah drama atau teater. Nah, yang menjelaskan apa itu tragedi adalah cerita atau pentas isi dari drama di drama itu atau di teater itu, oke, di mana cerita-ceritanya itu menunjukkan satu keadaan manusia yang khas, yang keadaan manusia yang khas itulah yang kemudian akhirnya dikenal sebagai cerita tragis atau cerita tragedi. Oke, misalkan cerita siapa? Misalkan cerita Sisyphus atau siapa, ya, yang dia membawa bola ke atas, gitu ya. Kemudian setelah di atas, ya, bola ini dibiarkan kembali menggelinding ke bawah lagi, dibawa lagi ke atas, dari atas biarkan lagi menggelinding ke bawah. Nah, atau misalkan cerita tentang Odyssey yang melakukan perjalanan setelah melakukan peperangan, ingin kembali ke rumah, tetapi kemudian di jalan itu diganggu oleh dewa atau dewi, ya, yang sebenarnya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Odysseus ini. Dan itu adalah satu keadaan yang tragis. Kenapa? Karena secara kekuatan sebenarnya tidak ada, hanya kelicikan dan kepintaran dari Odysseus inilah, Odyssey inilah yang mampu membuat Odyssey ini selalu selamat. Beberapa pengikutnya atau pasukannya kemudian ada yang meninggal. Nah, ini tragedi. Oke. Tragedi itu bagaimana sebenarnya? Tragedi itu misalkan begini. Coba kita bayangkan bahwa kita berada dalam satu kondisi, kita bangun tidur. Oke, biasanya ketika kita bangun tidur kita bisa mengetahui kita ada di mana. Kita ada di kamar kita. Iya, sebelumnya kita juga tidur di kamar ini. Oke. Sehingga kita sadar betul bahwa
Oh ya, saya tahu saya ada di kamar ini, saya ada di rumah ini, nah saya akan melakukan ini, itu, dan seterusnya. Tapi coba bayangkan, ketika kita bangun, dan ternyata kita ada di sebuah padang pasir. Kanan, kiri, pasir semua, atas hanya langit aja yang membentang, ya, dan tidak ada siapapun. Dan kita lupa bagaimana kita bisa ada di sini. Bahkan kita tidak tahu bagaimana kita bisa ada di padang pasir ini. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita hanya akan duduk saja? Ataukah kita akan terus berjalan? Tapi kalau kita terus berjalan, kita akan berjalan kemana? Mana arah yang akan kita tempuh? Oke, kalau kita pergi ke sebelah matahari, misalkan ya, sebelah barat, apakah itu benar? Atau kita harus berjalan ke sebelah timur? Tidak ada petunjuk apapun. Oke. Dan kita hanya bisa melakukan spekulasi filosofis, ya. Dan mengakui bahwa apa yang dilakukan dengan spekulasi filosofis itu adalah hal yang sifatnya temporer. Dan kemudian satu-satunya yang kita miliki adalah diri kita sendiri. Dan itu menunjukkan satu dualisme dalam pernyataan dan kemudian kenyataan. Inilah tragedi. Maka kemudian salah satu ekspresi dari tragedi dalam ilmu sosial atau dalam ilmu politik nanti tercermin misalkan dalam gagasan eksistensialisme Sartre misalkan, eksistensialisme ateis, ya, yang menempatkan manusia dalam posisi bebas untuk menentukan tujuan apapun. Kenapa? Ya karena kan manusia hidup, dan ketika hidup manusia tidak memiliki perjanjian dengan siapapun. Tidak ada seperti yang dikatakan oleh Rousseau bahwa ada perjanjian sebelumnya, di mana negara itu menjadi bapak dan warga negaranya menjadi anak yang harus ikut ke bapaknya. Ada. Kata Sartre, ya saya adalah saya sendiri, ada, dan setelah ada saya menentukan tujuan hidup saya. Itu eksistensialisme. Dan kemudian Tuhan itu tidak ada. Nah, maka disebutlah eksistensialisme ateis. Jadi eksis dulu, baru menentukan saya ini harus jadi apa. Maka kemudian dalam cara pandang eksistensialisme Sartre itu, misalkan bunuh diri itu menjadi sesuatu yang sah. Kenapa? Ya udah, nah, itu tujuan saya, keinginan saya. Kenapa harus dilarang dan seterusnya? Nah, dalam cara pandang Romawi misalkan ya, atau dalam cara pandang dalam cara pandang Aristoteles misalkan, bunuh diri itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan merugikan masyarakat, merugikan negara. Padahal negara itulah yang melindungi manusia. Manusia tidak mungkin bisa bertahan dan hidup kecuali ada negara. Sehingga bunuh diri itu kemudian menjadi terlarang. Nah, tragedi ini menjadi penanda di abad ke-20, di mana ketika peradaban barat ini sudah semakin berkembang dan politik semakin berkembang juga, ditandai dengan munculnya negara-negara modern, ada interaksi, ada ekonomi politik dan seterusnya. Tapi ternyata puncak dari itu adalah Perang Dunia I dan kemudian Perang Dunia II. Orang-orang kemudian bertanya, ketika politik didasari atas ilmu, kenapa politik itu akhirnya harus sampai kepada satu kondisi Perang Dunia I dan Perang Dunia II? Kenapa politik tidak bisa mencegah ini? Kenapa tidak bisa mencegah ini? Nah, sehingga Barat pada waktu itu, ya, yang dibangun dengan ilmunya, yang telah menempatkan kesini dikritik oleh Barat itu sendiri. Ya, tradisi modern, ya, dikritik secara otokritik oleh Barat itu sendiri, sehingga nanti melahirkan apa yang sering dikenal dengan postmodern.
dan kemudian nanti memunculkan gagasan-gagasan dalam ilmu politik yang didasari atas gagasan postmodern. Dan gagasan-gagasan itulah yang kemudian berpengaruh dalam berbagai kebijakan publik, dan sebenarnya itu dilandasi oleh cara pandang dari mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi memahami ini semua memang mungkin agak susah, apalagi dalam waktu yang sangat singkat ini. Tapi ini penting untuk disampaikan sebelum kita membahas lebih jauh tentang politik. Karena kami berharap bahwa belajar politik ini betul-betul akan memberikan dampak bagi Indonesia emas di tahun 2045, menjadikan Indonesia menjadi sebuah bangsa merdeka. Siapapun bisa berpolitik, karena siapapun bisa belajar politik di ilmu politik. Penonton yang berakal, kita lanjut lagi nanti di pertemuan yang kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.